warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Sketsa? Alhamdulillah baik Bapak. Apa nih yang mau dicurhatkan? Katanya kemarin ya di WA Ibu mau Bu Sketsa mau bercerita ini. J, sebelumnya itu saya mau mohon maaf Pak telah mengganggu aktivitasnya panjenengan. Siap Ibu, dengan senang hati Ibu. Saya akan membantu dengan kemampuan saya Ibu Sketsa. J, gini loh Pak, sebenarnya saya itu pengen mendapat solusi atas masalah yang saya hadapi Pak. Ibu punya masalah apa Bu? Mungkin bisa diceritakan. Di sini kita cukup berdua, Bu. Ada Pak Budiono juga, Bu, dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya bisa membantu sedikit, Bu, menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sketsa ini. J Bapak, gini, saya itu kan merasa apa ya Pak, merasa gagal dalam menerapkan keyakinan kelas. Jadi saya menerapkan keyakinan kelas itu di kelas 7A. Nah, karena ada beberapa anak itu Iya, iya. kadang berkata kasar gitu loh Pak dalam pembelajaran. Jadi saya itu kok, wah berarti ini enggak berhasil ini saya menerapkan keyakinan kelas seperti itu Pak. Begitu nggih Ibu. Berarti bisa merasa gagal, Ibu berarti belum berhasil karena memang di kelas Ibu itu ada beberapa anak yang bersifat kasar dan belum menerapkan keyakinan kelas. Apa benar begitu nggih Ibu Sketsa? Nggih, betul sekali, Pak. Nggih. Harapan Ibu dari percakapan ini hari ini kalau kita mau membahas keyakinan kelas yang mau diimplementasikan di sekolah Ibu supaya benar-benar terjadi budaya positif. Apa Bu harapannya nanti? Nggih, saya itu punya harapan, jadi nanti setelah kita, bincang-bincang bersama, saya dapat solusi begitu, Pak, atas permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya juga mengharap anak-anak itu bisa menerapkan keyakinan kelas, disiplin positif itu dalam diri mereka begitu loh, Pak. Jadi tidak hanya, wacana saja, tapi juga, diterapkan secara langsung dan mereka itu bisa bertutur kata yang sopan dan halus pada saat pelajaran maupun di luar pembelajaran, seperti itu, Pak. Jadi begitu nggak Ibu. Nggih. Intinya setelah nanti kita ngobrol-ngobrol pada hari ini, ya ingin ada solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. J, betul begitu, Pak. Tadi yang berkaitan dengan anak yang berbicara kasar pada waktu pembelajaran Ibu, dan memang belum sepenuhnya menerapkan keyakinan kelas apa yang disampaikan Ibu. Menurut Ibu ini bagaimana cara proses menerapkan keyakinan kelas yang baik itu? Sehingga anak-anak itu bisa berbicara sopan santun. Paling tidak mempunyai etika tata krama Ibu. Bagaimana berbicara dengan orang tua, temannya, terutama di kelas Ibu ampuh. Menurut Ibu Sketsa ini bagaimana menerapkan proses keyakinan kelas yang baik itu, Bu? J, kalau menurut saya itu dalam penerapan nilai keyakinan kelas itu yang saya harapkan itu anak-anak, eee, muncul dari motivasi diri mereka begitu, Pak. Jadi bukan karena paksaan saya atau guru lain, jadi sehingga anak-anak itu menerapkan nilai-nilai positif. Jadi, berdampak juga positif pada pembelajaran, seperti itu, Pak. Iya, iya, betul sekali, Bu. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sketsa. Dengan apa yang disampaikan oleh Bu Iya. Sketsa, memang motivasi dalam diri, motivasi internal ini sangat penting sekali dalam proses penerapan keyakinan kelas. Tanpa ada kesadaran dari dalam diri sendiri, mungkin ya Bu ya, yang sudah menjadi kesepakatan akan dengan mudahnya dilanggar oleh anak-anak. Begitu nggih Bu Sketsa? J, betul, Pak. Betul sekali itu, Pak. Nah, menurut Ibu ini, jika dinyatakan dalam angka ini, Bu Sketsa, anak-anak yang berbicara kasar, anak-anak tersebut berada di skala berapa, nggih, Bu? Jika saya kasih rentang antara 1 sampai 10, Bu Sketsa. Kira-kira ada 7, Pak, sekitar 7 sepertinya. Apa yang mendasari Ibu untuk memilih rentang di angka 7, Bu Sketsa? Jadi memang beberapa anak-anak itu belum maksimal begitu, Pak, menerapkan nilai-nilai keyakinan kelas yang disepakati bersama, seperti itu, Pak.
Nggih, nggih, baik Ibu. Dari Ibu yang diceritakan tadi, ada beberapa anak yang berbicara kasar saat proses pembelajaran kan? Apa sih yang menyebabkan anak tersebut sampai berbicara kasar, Ibu? Seperti itu, Bu Sketsa. Hmm, Kalau menurut saya itu, Pak, jadi anak-anak itu pengennya mencari perhatian seperti itu loh. nggih, Jadi dari perhatian dari temannya, gurunya, begitu. Jadi, memang seperti itu, Pak. Jadi mungkin di rumah juga kurang perhatian, kemudian juga anak itu belum memahami nilai-nilai budaya positif, Pak. Dan, menurut saya itu jadi dari lingkungan rumahnya juga sepertinya, Pak. iya, iya, betul sekali, Ibu. Saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Bu Sketsa. Memang faktor lingkungan ini memang sangat mempengaruhi, ya, Bu. Pergaulan di rumah sangat berdampak ya. Ketika di sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sudah dituangkan dengan keyakinan kelas, tetapi kalau di rumah tidak didukung ya, Bu, dengan itu Nggih. lingkungan yang support mungkin ya, Bu ya, menerapkan Nah itu, nilai-nilai Pak. Nggih. kebajikan. Mungkin saya rasa juga tidak bisa balance, ya, Bu ya. Nggih, betul sekali, Pak. Jadi Benar. beberapa penyebabnya yang telah Ibu sampaikan tadi, diantaranya anak-anak itu kan mencari perhatian, kurang motivasi kalau nggak salah ya tadi ya, Mhm. dengan rumah yang tidak mendukung, begitu nggih Bu Sketsa. Nggih, betul, Pak. Nah, Pripun nggih, Pak, nggih. ya melihat dari penyebab dari analisis yang Ibu sampaikan dan mungkin langkah-langkah yang bisa diambil Ibu untuk mengatasi masalah itu apa ya kira-kira Bu Sketsa? Nopo nggih. Mungkin saya mau mengevaluasi lagi, Pak, poin-poin keyakinan kelas yang sudah saya buat. Kemudian mungkin akan menyampaikan lagi tujuan dari keyakinan kelas yang kita buat itu, apa begitu, bersama-sama dengan anak-anak. Jadi, supaya mereka juga memahami kembali budaya positif di sekolah itu seperti apa, seperti itu, Pak. Iya, baik. Iya, bagus sekali, Bu. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bu Sketsa. Upaya-upaya yang akan dilakukan itu memang membutuhkan kolaborasi, Bu. Dengan Iya. atau semua pihak ya, Bu ya. Murid, mungkin ya, siswa, mungkin seperti itu. Tentu dengan menerangkan keyakinan kelas, Bu, itu kan membutuhkan sinergi, Bu, untuk semua pihak. Iya, Yang betul, Pak. ya kan tanpa adanya kolaborasi sulit untuk menerapkan keyakinan kelas atau disiplin positif yang begitu, nggih, Bu. Bu Sketsa. Nggih, betul. Menurut Ibu ini ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu buat tadi apa kira-kira, Bu? Gimana nggih, mungkin tolak ukurnya anak-anak bisa bicara santun gitu aja, Pak, dalam, pembelajaran. Jadi baik itu dengan teman, orang tua, dan orang lain. Jadi mereka bisa menerapkan keyakinan kelas dan nilai-nilai positif dalam diri mereka begitu, Pak. Bagus sekali, Bu. Oh iya, Bu, mungkin yang menjadi komitmen ya terhadap rencana aksi yang Ibu lakukan hari ini itu apa, Bu? Komitmen saya terhadap rencana aksi ini, mungkin saya akan segera melakukan eksekusi sih, Pak, terhadap rencana solusi yang tadi kita bicarakan bersama dan menerapkannya seperti itu, Pak. Bagus sekali, Bu Sketsa, luar biasa jenengan. Mungkin dukungan siapa saja yang Ibu butuhkan dalam menjaga komitmen tersebut, Ibu Sketsa. Mungkin saya butuh dukungan dan kerjasama dari siswa, teman sejawat, kepala sekolah, begitu Pak. Jadi biar menjadi keyakinan kelas yang tentunya juga itu dukungan orang tua yang di rumah juga Pak. Baik Ibu, luar biasa sekali. Menurut Ibu ini kesimpulan dari kegiatan kita hari ini apa ya, Bu? Menurut saya sendiri sudah alhamdulillah tadi sudah dapat solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi tadi bahwa keyakinan kelas perlu. Iya, Ibu. Evaluasi
luar Gangguan nih nggih Bu Pak, secara Suketsa. berkala, secara konsisten, Nggih. seperti apa Nggih, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu ini setelah kita berbincang-bincang pada hari ini, Bu Suketsa? Alhamdulillah Pak, saya sudah tercurahkan semua kegalauan saya dan saya sudah lumayan lega ini Pak. Alhamdulillah. Saya sendiri juga tidak sabar Bu ini mendengarkan keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu Sketsa lakukan. Saya tunggu kabar baiknya nggih Bu. Siap Bapak, nanti saya beri informasi tentang perkembangan dan pelaksanaannya nggih Pak nggih. Baik Ibu. Saya doakan rencana aksi yang dilakukan oleh Ibu Sketsa berjalan dengan lancar. Karena Amin. ini merupakan tujuan yang mulia sekali untuk Bu Sketsa, tujuan yang baik. Ya untuk sekolah panjenengan Ibu, semoga ada kemajuan untuk sekolah panjenengan ya Ibu. Amin, amin Pak. Terima kasih Pak. Baik Ibu, apakah ada hal yang lain yang akan kita bicarakan lagi? Sementara itu dulu Pak. Terima kasih banyak sudah membantu saya dalam mencarikan solusi mboten nggih. Kita mencari solusi bersama begitu nggih Bapak nggih. Terima kasih Terima banyak kasih Bapak. banyak Ibu ya. Ibu sudah bertemu dengan rasa bahagia, sudah cukup nggih Ibu. Saya akhiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini? Alhamdulillah ya. Yang sudah berjalan dengan baik selama ini yaitu percakapan antara coaching ya, coach dengan coachi ya, yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan alur tirta ya. Kita sudah menerapkan tadi ya tujuan, terus identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Terus pertanyaan kedua tadi, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah keingintahuan seorang Cuk, Bu. Sehingga Cuk ini benar-benar memahami ya apa yang sedang terjadi pada Koci, Bu. Sehingga pada akhirnya mendapatkan jalan keluar yang benar-benar valid atau sesuai dengan permasalahan yang Coci sampaikan tadi. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan melakukan coaching tadi. Yang harus saya lakukan untuk tetap dalam kondisi pressure atau kehadiran penuh sebelum saat saya melakukan coaching adalah saya itu harus sadar sepenuhnya Bu, harus siap ya kan pada apa yang sedang dikerjakan nanti atau dalam situasi yang mengindaki perhatian ya kan. Ada teman, ada coach bercerita, kami juga hadir sepenuhnya ya, melihat ya, mendengarkan dan sebagainya. Intinya adalah proses perhatian yang dilakukan oleh secara sadar ya, itu dilandasi dengan ingin rasa tahu ya, dengan kebaikannya. Terus pertanyaan keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan itu ya kesadaran penuh tadi Bu, ya dengan melakukan mindfulness ya, kami memantau ya. Itu saya akan memperbaiki dan meningkatkannya yaitu pada waktu kesadaran penuh mindfulness itu dengan melakukan latihan kesadaran penuh Bu, agar dapat menumbuhkan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih yang akan berpengaruh pada keputusan yang lebih responsif dan reflektif Ibu. Itu. Terus saya ini apa yang terakhir Ibu pertanyaannya? Yang diperbaiki, Pak. Yang diperbaiki ya, yaitu kesadaran penuh Bu. Saya ingin bisa itu apa ya, bisa ikut serta Bu.
ya ikut serta dalam kegiatan. Nah, itu tadi apa kesadaran penuh dapat menumbuhkan perasaan lebih tenang dan pikiran saya lebih jernih untuk berpengaruh atau keputusan lebih responsif dan reflektif, Bu. Mungkin itu dari saya. Nggih nggih nggih, Bapak. Oke, mungkin Ibu memberikan umpan balik saya umpan balik Bu kepada Koci Bu yang tadi saya sebagai coach. Coach. Iya. Oke, Bapak. Nggih, betul Bapak tadi Pak Syahrul yang ketika menjadi coach tadi, saya coaching-nya saya merasa, sudah sesuai dengan alur Tirta, betul. Kemudian saya juga, merasa terbantu juga, sudah menemukan solusi atas permasalahan saya, Pak. Jadi, sudah cukup bagus Bapak tadi Oke, terima kasih menjadi banyak Ibu. coach-nya.